Selamat datang di channel Kinawi Krama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 ciri rumah yang tidak baik untuk penghuninya. Penghuninya sering sakit-sakitan, penghuninya bisa berumur pendek. Berikut adalah ciri rumah yang penghuninya bisa cepat meninggal, penghuninya sering sakit-sakitan, penghuninya tidak berumur panjang. Umumnya orang akan langsung berpikir bahwa rumah yang sehat adalah rumah yang bersih. Kebersihan rumah adalah jadi satu faktor utama dari rumah yang sehat. Akan tetapi ada hal lain juga yang perlu diperhatikan supaya penghuni rumah tidak sering sakit dan penghuni rumah tidak cepat meninggal. Yang pertama adalah kamar tidur tepat di atas bekas galian sepiteng. Apabila membeli rumah atau membeli tanah pekarangan yang akan dibangun rumah, pastikan diketahui letak bekas galian sepiteng. Apakah hanya ada satu galian sepiteng atau ada galian sepiteng lain yang sudah tidak digunakan? Jangan sampai bekas galian sepiteng tersebut nantinya berada di dalam kamar. Jika membangun rumah dan terpaksa ada bekas galian sepiteng yang tidak bisa dihindari berada di dalam rumah, maka sebaiknya bekas galian sepiteng tersebut disedot bersih sebelum ditimbun dengan tanah. Walaupun bekas sepiteng tersebut sudah lama dan isi di dalamnya sudah hampir semua menjadi tanah, jika tidak bisa disedot maka buang saja tanah yang berada di bekas galian sepiteng tersebut. Karena banyak yang percaya bahwa bekas galian sepiteng yang terletak di dalam rumah, maka penghuni rumah nantinya akan sering sakit dan tidak berumur panjang. Yang kedua adalah masih soal bekas galian sepiteng. Apabila membeli pekarangan rumah dan akan membangun rumah di pekarangan tersebut, jangan sampai membuat sumur atau mengebor sumur tepat di bekas sepiteng. Walaupun bekas sepiteng sudah lama dan isi di dalamnya sudah menjadi tanah, sebaiknya tetap dihindari tidak membuat sumur di bekas galian sepiteng. Banyak yang percaya apabila membuat sumur di bekas galian sepiteng maka penghuni rumah umurnya tidak panjang, akan cepat meninggal, karena sering sakit-sakitan. Yang ketiga adalah rumah tanpa ventilasi udara. Rumah tanpa ventilasi udara akan membuat penghuni rumah mudah terkena gangguan pernapasan, menderita bengek, atau paru-paru basah. Walau rumah menggunakan AC, sebaiknya ventilasi udara tetap ada untuk mengeluarkan uap udara lembab yang berasal dari dalam rumah, terutama kamar mandi harus ada ventilasi udaranya. Apabila kamar mandi tidak ada ventilasi udara maka bisa berbahaya. Apabila ada anggota keluarga yang tidak sengaja terkunci di dalam bisa meninggal lemas di dalam kamar mandi. Yang keempat adalah banyak menyimpan benda dan cairan yang mudah menguap di dalam rumah. Jika ingin berumur panjang maka jangan menyimpan cairan atau barang yang mudah menguap dan pengap di dalam rumah. Sebab di zaman sekarang banyak yang membangun rumah kurang ventilasi udara, bahkan sebagian orang malah ada yang tidak mengerti fungsi dari ventilasi udara, tidak mengerti pentingnya ventilasi udara, karena itulah cairan yang mudah menguap apabila disimpan di dalam rumah maka bisa berakibat tidak baik untuk penghuni rumah. Yang kelima adalah jarang membuka jendela dan pintu rumah. Walau rumah memakai AC, sebaiknya tetap harus sering membuka jendela rumah. Tujuannya untuk mengeluarkan hawa udara pengap dari dalam rumah. Yang keenam, membeli pekarangan rumah bekas penampungan sampah. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa di kota banyak bekas rawa dijadikan tempat pembuangan sampah. Ketika sudah penuh lalu atasnya diratakan dengan urugan tanah. Orang dari luar daerah akan mengira tanah tersebut tanah yang datar dan rata, tanpa mengetahui kalau aslinya rawa di bawahnya penuh dengan sampah. Membangun rumah di bekas timbunan sampah selain bisa amblas di kemudian hari,
juga membuat penghuni rumah akan sering sakit, penghuni rumah bisa cepat meninggal. Yang ketujuh adalah dapur yang jarang dibersihkan. Ruangan tempat untuk memasak atau dapur pasti banyak kerak lemak yang menempel di sekitar tempat masak. Jika lemak dan kerak tersebut jarang dibersihkan maka akan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Efeknya memang tidak langsung dirasakan, hanya penghuni rumah lama-kelamaan akan ada yang sering sakit-sakitan. Yang kedelapan adalah galian sepiteng tanpa pembuangan udara. Banyak yang menyepelekan membuat sepiteng tanpa pembuangan udara. Sepiteng tanpa pipa pembuangan udara maka bisa beresiko meledak. Jika sepiteng meledak maka seluruh anggota keluarga bisa meninggal. Sepiteng tanpa pipa pembuangan udara selain berbahaya untuk pemiliknya juga berbahaya untuk tetangga. Yang kesembilan adalah rumah yang sangat penuh dengan barang sampai rumah seperti gudang. Banyak yang menyimpan terlalu banyak barang di dalam rumah. Jika terlalu banyak barang di dalam rumah membuat udara di dalam rumah menjadi pengap, membuat penghuni rumah tidak sehat, membuat penghuni rumah cepat meninggal. Mungkin jarang yang menyadari bahwa rumah atau lokasi yang disebut kumuh bukan hanya karena tempat tersebut tidak bersih, tempat yang disebut kumuh lebih sering karena banyaknya tumpukan barang. Jika menyadari bertempat tinggal di lingkungan yang sempit maka sebaiknya lebih bisa menahan diri untuk tidak mengumpulkan banyak barang di sekitar rumah. Jika bertempat tinggal di rumah yang sempit tidak perlu menyimpan barang yang sudah tidak digunakan di dalam rumah, juga tidak perlu meletakkan, menumpuk barang di sekitar rumah, sepeda yang sudah rusak, bekas kardus televisi, lemari yang tidak dipakai, sebaiknya dibuang saja atau dijual di kilokan. Dan tidak perlu mengumpulkan perabot dapur, yang padahal perabot dapur tersebut jarang dipakai atau malah tidak pernah dipakai. Simpan saja perabot dapur yang sering dipakai supaya tidak membuat penuh ruangan di dalam rumah. Yang ke-10 adalah jarang menjemur kasur dan bantal. Kalau zaman dulu kasur dan bantal hampir setiap hari dijemur, jendela rumah setiap hari dibuka, itulah sebagian hal yang dianggap remeh tapi membuat orang zaman dulu umurnya panjang. Untuk yang hidup di kota memang kesulitan menjemur bantal dan kasur, sebab lahan pekarangan terbatas. Karena itulah jika membangun rumah jangan seluruhnya ditutup atap, sisakan ruang terbuka walau mungkin hanya satu depat tangan. Karena rumah yang tanpa ada ruang terbukanya membuat penghuninya bisa cepat meninggal. Itulah tadi pembahasan tentang ciri rumah yang tidak baik untuk penghuninya, membuat penghuninya sering sakit-sakitan, membuat penghuninya cepat meninggal. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.